Selamat pagi adik-adik. Udah semangat kan hari ini ikut Bia Live? Yeay. Sebelum kita mulai acara utama Bia hari ini, yuk kita doa pembukaan dulu. Seperti biasa ya adik-adik. Udah siap semuanya? Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami tidur yang nyenyak semalam dan Engkau membangunkan kami juga di hari ini untuk mengikuti Bia. Hari ini kami akan membahas tentang bagaimana kami sebagai orang Indonesia ya Tuhan. Betapa Indonesia kami berharga dan kami ingin belajar untuk semakin mencintainya dan semakin bangga menjadi anak Indonesia. Semoga kami dapat mengikuti Bia hari ini dengan baik dan kami dapat mendapatkan nilai-nilai yang disampaikan oleh kakak-kakak, bunda, dan oma. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Adik-adik, udah berdoa, kita udah siapkan hati ya buat ikut Bia hari ini. Langsung aja ya, kita ikuti bareng-bareng. Hai adik-adik, selamat Hari Anak Nasional. Mari kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Yuk, kita buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, adik-adik terkasih, dari firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Yang pertama, mengasihi Tuhan terlebih dahulu, lalu mengasihi sesama manusia. Hari ini kita merayakan Hari Anak Nasional. Yeay! Kita bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki begitu banyak keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Negara kita terdiri dari banyak kepulauan yang tentunya ada banyak perbedaan. Namun, walaupun kita berbeda, kita adalah satu, Indonesia. Seperti video yang akan kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan.
Nah, adik-adik, bagaimana menurut kalian video tadi? Betapa indahnya ya negeri kita, pemandangannya sangat menakjubkan dan banyak kebudayaan yang beraneka ragam. Betapa bangganya kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Coba kalian lihat di sekitar kamu. Ada teman-teman, saudara, guru, dokter, suster, tukang sampah, tukang parkir, dan yang lainnya. Semua berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Apakah kalian sudah bersikap baik kepada mereka? Tentu saja ya, kita harus bersikap baik terhadap semua orang. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, kita patut memberikan kasih kepada sesama kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Mengasihi sesama itu misalnya saling menyapa terlebih dahulu. Juga jika teman kita sedang sakit, hendaknya kita memberikan perhatian dan doa agar ia merasa diperhatikan dan semangat untuk sembuh. Rela berkorban untuk kepentingan bersama, misalnya membantu membersihkan rumah bersama, meringankan beban orang tua, jadi tidak main game saja. Selain itu, kita juga bisa saling berbagi saat melihat orang lain kesusahan. Misalnya korban kebanjiran, kebakaran, kita bisa berbagi makanan atau pakaian. Adik-adik, masih banyak lagi contoh yang dapat kita lakukan bersama sebagai bentuk mengasihi sesama kita. Dengan kita mengasihi satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, tentunya bangsa kita akan menjadi bangsa yang rukun, saling tolong-menolong, dan itu akan sangat indah. Karena kebersamaan dalam perbedaan itu indah, dan tentunya akan menambah rasa bangga kita menjadi anak-anak Tuhan dari Indonesia, negeri tercinta. Demikianlah firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye-bye. Besok ada pemilihan ketua kelas nih. Pilih siapa ya? Si Joni apa si Jono? Si Joni itu dia seagama sama aku. Dia juga satu suku sama aku. Kalau si Jono gak seagama sama aku, dia juga sukunya beda sama aku. Kalau gitu berarti aku pilih si Joni aja, karena dia satu agama sama aku dan dia juga satu suku sama aku. Oke, besok aku fix pilih si Joni buat jadi ketua kelas. Ya, karena dia sama kayak aku. Betul. Hai Yuda. Hai Gilang. Kamu kenapa sih? Kok dari tadi kayak kebingungan terus ngomong sendiri gitu? Tadi tuh aku lagi mikir mau pilih Joni atau Jono yang jadi ketua kelas. Aku punya pertimbangan penting. Apa tuh? Kalau Joni, dia itu kan satu suku sama aku, dia juga seagama sama aku. Kalau si Jono, dia sukunya beda sama aku, terus juga agamanya beda. Aku nggak mau milih dia. Alah, kamu kok gitu sih? Kita kan orang Indonesia, kita emang banyak suku, banyak agama. Jadi masa sih kita memilih seseorang cuma dari suku dan agama? Emang kenapa? Kalau Joni satu suku dan satu agama sama kamu, emang udah pasti dia mimpin kelas kita akan baik? Ya mungkin aja. Kamu tahu dari mana? Ya kan satu suku, kita punya ikatan batin. Ya, itu kan hanya dengan kamu. Joni kan juga beda sukunya dengan aku, dengan teman-teman kelas yang lain. Nah, kita itu sebagai orang Indonesia, kita tuh emang beragam banget suku, agama, budaya. Jadi ya, kita memang harus saling menghargai satu sama lain. Beda suku, belum tentu beda pendapat. Sama suku, belum tentu sama pendapat.
Yang penting kalau dalam memilih sesuatu kita itu harus lihat kinerjanya, harus lihat apakah memang seseorang itu bisa memimpin atau tidak, bukan dari agama atau sukunya. Kalau kayak gitu, kalau milih-milih suku sama agama, ya gimana kita bisa bersatu? Itu aja masih beda-bedain. Iya juga ya. Padahal kan kita ada semboyannya ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bener. Indonesia aja punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu. Karena bukannya malah unik ya, kalau kita itu berbeda-beda, punya banyak kebudayaan, harusnya kita ngerasa bangga kalau kita punya begitu banyak kebudayaan. Bukan justru malah cari kebudayaan yang sama atau kayak menjelek-jelekan kebudayaan yang lain. Itu nggak baik. Oh iya, bener juga ya kata kamu ya Gilang. Kita harus bersama-sama walaupun kita berbeda suku ataupun agama ya. Iya, benar. Karena kan Tuhan juga nggak pernah mengajarkan kita untuk membeda-bedakan orang. Iya ya. Oke deh, nanti aku pikir ulang. Kalau misalnya Joni nggak bagus kerjanya, berarti aku pilih si Jono aja. Ya terserah kamu sih. Yang penting jangan menilai dari agama ataupun budayanya. Oke, terima kasih Gilang. Dah. Dadah. Oh iya ya, kita kan sebagai orang Indonesia, walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Walaupun banyak suku, ras, dan agama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus tetap bersatu. Oke, jadi saya harus mikir lagi nih mau pilih Joni atau Jono. Ya, walaupun Jono berbeda, tapi kalau Jononya lebih bagus, kenapa tidak? Oke? Dadah! Halo teman-teman, aku baru aku udah gede, aku mau jadi polisi sama main sepak bola. Kalau kamu jadi apa? Nama aku Adien. Kalau sudah besar, Kalau udah besar, dulu mau jadi main drum. Kamu mau jadi apa? Aku ya mau jadi dokter. Aku udah bisa terus sama orang yang sakit. Biar kalau dia kena corona, aku bisa bantu. Kalau dia teman-teman kurangnya Edi kena corona, aku bisa bantu. Sama teman-temanku yang di Holland kena corona, aku bisa bantuin dia. Sekarang aku udah pindah tempat. Aku periksa dulu, dadah ya. Halo teman-teman, aku Kimi. Nanti kalau aku udah besar, nanti aku mau jadi dokter. Bagaimana dengan kamu? Halo teman-teman. Halo teman-teman. Nama saya Maria Erin. Nama saya Edgar. Kalau sudah besar, aku mau jadi dokter. Kalau saya besar, aku jadi polisi. Bagaimana dengan kamu? Halo teman-teman, nama saya Pea. Nanti saat saya sudah besar, saya mau jadi chef. Bagaimana dengan kamu? Halo teman-teman, nama saya Michael. Bila saya besar, saya ingin menjadi astronot. Bagaimana dengan kamu? Hai teman-teman, namaku Dante. Dante cita-citanya mau jadi detektif. Keren. Hai teman-teman, salam sehat. Aku Neta. Kalau aku sudah besar nanti, aku ingin menjadi pramugari. Bagaimana dengan kalian? Namaku Giselle. Cita-citaku ingin menjadi guru. Bagaimana dengan kamu? Teman-teman, nama saya Fiona. Cita-citaku saat besar menjadi seorang guru. Bagaimana dengan kamu? Hai teman-teman, aku Kila. Aku kalau sudah besar ingin menjadi
Bagaimana dengan kamu? Dadah. Halo teman-teman, aku Kania. Saat aku besar nanti, cita-cita aku mau menjadi dokter. Bagaimana dengan kalian? Selamat Hari Anak Nasional. Dah. Halo teman-teman, namaku Joel. Kalau saya udah besar, saya mau jadi guru. Bagaimana dengan kalian? Teman, nama aku Kathleen. Aku nanti mau besar jadi koki. Bisa jadi koki, salon-salonan. Bisa itu rasain kuku orang, pakai dandan, semuanya teman-teman. Dan juga bisa jadi koki. Teman-teman, aku cita-citanya mau jadi pilot. Kenapa? Karena aku biar bisa terbang ke Jakarta sama ke Bali. Biar juga bisa anterin penumpang, Mama Eta juga kemana-mana. Kalian juga bisa itu naik pesawat aku, Citylink. Thank you. Halo teman-teman, Bunda Sisi dan kakak-kakak. Namaku Isabella, umurku 7 tahun. Kalau sudah besar, aku mau jadi dokter. Bagaimana dengan teman-teman? Bye-bye.
Senang ya adik-adik, kita bangga ya menjadi anak Indonesia. Oma senang sekali melihat adik-adik begitu semangat, begitu ceria menceritakan cita-citanya. Ada yang mau jadi dokter hewan, ada yang mau jadi dokter anak, ada yang mau jadi dokter umum, ada yang jadi pilot, ada yang mau jadi chef, ada yang mau jadi guru, dan masih banyak lagi. Nah, ayo kita sebelum berpisah, kita duduk manis, kita berdoa dulu ya sayang, supaya kita dapat mengerjakan tugas-tugas yang lain selain tugas-tugas yang diberikan dari sekolah minggu. Nah, juga adik-adik juga mengerjakan tugas dari sekolah ya. Ayo duduk manis, lipat tangan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami percaya Engkau mendengarkan semua doa permohonan kami. Berkenanlah mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri acara ini, namun tetaplah tinggal dan terangilah hati setiap kami anak-anak-Mu, agar kami selalu dapat mendengarkan suara-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, semua mengikuti protokol kesehatan, semua harus mendengarkan apa yang dipesan oleh Bapak Ibu guru dan kerjakan tugas yang diberikan di sekolah ya. Tuhan berkati. Dadah. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang